Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di tutorial kreatif ya. Kali ini kita masih membahas seputar kompor dengan uap bensin ya, kompor uap bensin ya. Ternyata setelah saya amati, saya coba beberapa saat, ternyata kompor uap bensin ini bukan tanpa masalah ya. Masih ada masalah-masalah yang memang terjadi saat kita memakai kompor uap bensin ini. Namun tidak usah resah dan gelisah ya, karena saya sudah menyiapkan solusinya. Nah, seperti apa masalah dan solusinya, kita saksikan ya penjelasan saya berikut ini. Ya. Oke, apa saja masalahnya yang terjadi di saat kita menggunakan kompor uap bensin ini ya. Kompor uap bensin ini ternyata ya, pada saat penggunaan telah mencapai setengah botol ini, ternyata oktannya sudah mulai berkurang ya, sehingga daya bakarnya pun berkurang ya. Saya sudah coba ini dari kemarin, saya gunakan memasak ya, sampai kemudian setengah ini daya bakarnya berkurang. Terbukti ya, saat saya mencoba menyalakan kompor ini ya, tidak mau menyala walaupun kita belum saya kasih nyala ini ya, seperti ini. Walaupun kita bakar, dia hanya menyala sedikit saja ya, tidak mau menyala ya. Nah, ini karena oktannya sudah berkurang ya, tidak mau menyala sama sekali ya, pada daya bakarnya sudah sangat-sangat menurun ya. Padahal kalau langsung seperti dia masih mau menyala, tetapi ya ketika dimasukkan ke dalam kompor dengan lubang yang lebih kecil, dia sudah tidak mampu menyala ya. Ini menunjukkan oktan di dalam bensin ini sudah berkurang ya, karena mungkin sudah terdorong oleh udara. Mungkin juga bisa karena bensin ini sudah terlalu lama bercampur dengan udara, karena oksigen ini kan mengandung air ya, sehingga daya bakarnya pun menurun ya. Ini salah satu masalah yang terjadi saat kita menggunakan bensin sudah setengah pemakaian ya, sampai setengah liter. Nah, namun saya akan coba menguraikan solusinya, bagaimana agar hal ini tidak terjadi, agar kemudian hal ini tidak terjadi di kompor kita. Baik, kita matikan dulu. Ya, karena masalahnya adalah bensin ini yang sudah berubah, karena mungkin kita menggunakan bensin yang terlalu banyak, sehingga banyak udara yang tertangkap. Saya mencoba mengganti dengan bensin yang baru ya. Saya mencoba mengganti bensin yang baru, ternyata apinya lebih bagus ya. Ini bensin yang baru, saya pakai setengah saja. Kita akan coba perbedaannya ya dengan menggunakan bensin yang baru ya, seperti apa hasilnya. Ya, ternyata menyala dengan bagus ya. Ini yang rendah, kita ternyata cukup bagus menyalahnya dengan menggunakan bensin yang baru. Nah, berarti sekarang solusinya adalah agar bensin kita selalu baru ya, maka kita menggunakan bensin seperlunya saja, jangan terlalu full ya. Karena kalau terlalu full, otomatis bensin kita akan rusak semua ya, karena oktannya akan
terus berkurang. Sehingga gunakanlah bensin sesuai keperluan saja. Itu saran saya. Agar bensin kita yang lainnya tidak terbuang oktannya, ya, tidak rusak semualah, intinya seperti itu. Jadi kita gunakan bensin sedikit saja sesuai kebutuhan, ya. Kemudian kalau habis ditambah lagi atau 1 gelas lah setiap kali kita. Yang penting selang ini bisa tergelam, ya. Yang penting ujung selang ini bisa udara ini bisa tenggelam, ya. Segitu aja. Jadi untuk menghindari agar kemudian bensin kita tidak rusak semua, nah, gitu. Jadi kalau habis tambah lagi, begitu habis tambah lagi. Nah itu. Karena kalau kita masukkan semua satu kali full seperti ini, maka oktan bensin satu botol bisa hilang karena terbawa udara yang keluar, terbakar semua, ya. Jadi itu kawan-kawan, sekali lagi ini untuk mengatasi masalah tadi, ya. Berarti kita harus mengisi botol bensin ini nih seperlunya saja, tidak usah diisi full, ya, agar bensin kita yang lain tidak rusak. Nah gitu, artinya tetap terjaga daya bakarnya, ya. Seperti yang bisa kita saksikan ini, ternyata dengan menggunakan bensin yang baru, daya bakarnya cukup bagus, ya gitu. Sedangkan ini menggunakan bensin dengan mungkin lebih banyak jumlahnya, tetapi daya bakarnya tidak bagus, karena ini sudah setengah pemakaian. Sejak kemarin saya menggunakan ini, ya, percobaan hingga tadi pagi memasak, ternyata lama-kelamaan dia mengecil apinya mengecil dan nyaris tidak mau menyala. Ternyata setelah saya amati, ini kalau kita cium, baunya sudah tidak terlalu menyengat, ya, seperti hawa-hawanya itu sudah hilang, ya, oktannya itu sudah hilang, berkurang, ya. Sehingga untuk mengantisipasi ini, kita mengisi bensin itu secukupnya saja, ya. Sekali lagi, mengisi bensin secukupnya agar bensin kita yang lain tidak ikut rusak. Jadi kalau habis isi lagi seperti itu. Mungkin begitu teman-teman. Video kali ini menjelaskan tentang masalah yang saya dapati saat menggunakan kompor uap bensin ini. Ternyata masalahnya adalah saat bensin ini kehilangan oktan, ya begitu. Nah, sekaligus saya akan menjawab pertanyaan di komentar di Facebook, ya teman-teman, bahwa apakah tidak risiko terbakar? Ya, semua berisiko, ya. Biar gas pun berisiko jika terjadi kebocoran, ya. Maka dari itu kita memastikan selalu kita periksa selangnya, ya. Semua sambungan-sambungan ini kita periksa agar tidak terjadi kebocoran, dan kita menggunakan selang yang cukup panjang untuk menjauhkan sumber bahan bakar dengan kompor, ya. Karena gas juga berpotensi terbakar, ya. Maka dari itu intinya bahwa nanti teman-teman bisa memilih selang yang lebih bagus, ya, untuk menghindari kebocoran. Ini karena untuk tutorial saja saya menggunakan selang yang murah. Dan ini sekali lagi sangat murah. Ini hanya kita butuh air pump. Air pump ini sekitar 60.000. Selang ini saya beli 1 meter hanya 3.000 saja. Ya, bensin 10.000, ya. Itu pun bisa kita sudah pakai cukup lama, ya. Apalagi ini kompor bekas, ya, nggak beli. Oke, teman-teman, saya rasa mungkin jelas. Sekali lagi saya perlu tegaskan bahwa ini cara mengantisipasi agar bensin kita tidak rusak semua. Maka isilah botol bensin ini seperlunya saja. Pada saat memasak kita isi seperlunya lah, agar tidak keseluruhannya rusak. Nah, kita juga boleh menambah air pump ini, ya, 1 buah lagi air pump untuk meningkatkan tendangan udaranya, ya, agar api semakin kencang, ya, dan semakin biru, ya. Nah, ini saya juga akan mencoba nanti. Saya akan tambah 1 buah lagi agar kemudian semburan angin ini makin kencang dan api pun semakin besar. Oke, saya rasa jelas teman-teman. Ini bisa diperhatikan diagram pembuatannya, sangat mudah sekali. Ya, nanti kita akan kirim di kolom komentar. Baik, itu dulu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang hari ini mengalami masalah dengan ketersediaan gas LPG. Ya, saya sendiri juga membuat ini karena mengalami hal yang sama, ya, sehingga saya mencoba untuk
berinovasi atau mungkin menemukan solusi-solusi. Baik, itu barangkali teman-teman sekalian yang dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.